Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kembali lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu. Dan biarlah di tahun 2024 ini kita menjadi pribadi-pribadi yang terus diberkati Tuhan, menjadi pribadi yang terus memuliakan Tuhan, agungkan Tuhan. Dan saat ini saya akan putar atau tayangkan satu video lagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang dimana seorang bapak ini ya dia dari agama lamanya ya begitu tidak mendapatkan yang namanya ajaran kasih. Nah, sehingga suatu ketika dia harus mencari Tuhan yang benar, karena hidup di dunia ini tidak selamanya kita hidup di dunia ini, karena akan mengalami yang namanya kematian. Dan tentunya kita harus maunya ke surga, tidak mau ke neraka. Namun ketika kita mau ke surga, gimana caranya? Pasti bingung gimana caranya bisa masuk surga. Karena nyatanya semua manusia tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu kita akan menyaksikan tayangan ini yang dimana dia jadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu tidak gampang. Pasti yang saya sering katakan bahwa ketika kita ikut Tuhan yang benar, maka kita pasti akan mengalami yang namanya masalah demi masalah. Tapi keuntungan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa kita akan diberi kelegaan, diberi damai sejahtera, sukacita. Karena ajaran Tuhan Yesus penuh dengan kasih, melimpah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan kesaksian Bapak ini sangat luar biasa, yaitu dia berasal dari Gorontalo, dia Sulawesi. Dan kita tahu orang-orang di sana adalah orang-orang yang sangat fanatik, sangat kental, sangat taat dalam menjalankan ajaran agamanya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi apalah daya kalau Tuhan yang memilih, kalau Tuhan yang panggil, kalau Tuhan yang tangkap orang itu, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya, yang bisa melarangnya, yang bisa memberhentikan untuk datang kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita sebagai orang percaya, kita harus ambil bagian untuk turut mendoakan orang-orang di luar sana agar mereka juga mengenal Tuhan yang benar dan mereka juga diselamatkan. Sebab apapun tantangan, apapun cobaan, apapun masalah yang kita hadapi ketika mengikut Tuhan, kita harus tetap berdoa. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Nah, ajaran ini Bapak Ibu Saudara tidak ada di kitab-kitab lain kecuali di kitab Injil, dan hanya di situ ajaran Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kebenaran 100%, tidak salah satu titik pun. Dan ya, saatnya kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Tetapi
Sebelum kita menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, serta share kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara agar mereka juga dapat diberkati dan mereka juga boleh terus memuliakan Tuhan dan iman mereka juga semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat dan kami masih bisa beraktivitas. Itu kami menyadari Tuhan, kalau bukan pertolongan-Mu, kalau bukan pemeliharaan-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami menyadari bahwa semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Untuk itu kami mau mendengarkan tayangan ini, kesaksian dari seorang bapak ini, dan kiranya kesaksian ini dapat memberkati kami dan iman kami semakin kuat, semakin teguh, dan semakin berani untuk bersaksi kepada orang-orang di luar Kristus bagaimana kami mengenal Tuhan yang benar, agar mereka juga ikut berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami akan siap menyambut kesaksian ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat menyaksikan. Menceritakan pengalaman saya atau yang biasa disebut dengan kesaksian, bahwa bersaksi di dalam iman Kristen itu adalah sebuah kewajiban dan itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Maka pada kesempatan ini saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan ini tidak bermaksud untuk menjelekkan yang lain atau mendiskreditkan yang lain, tetapi ini adalah pengalaman empiris mengapa saya jadi Kristen. Saya tinggalkan agama yang dianut oleh orang tua, bahkan agama yang dianut oleh mayoritas di bangsa ini. Baik, nama saya Muhammad Rusli Monoarfa. Kami berasal dari Sulawesi, tepatnya Gorontalo. Saya dibesarkan di dalam keluarga yang boleh dikategorikan sakinah mawaddah warahmah. Dan saya anak ke-15 dari ayah saya, tapi saya anak ketiga dari ibu saya. Artinya ayah saya adalah keluarga poligami. Nah, sebagai anak paling bungsu, ayah saya punya obsesi terhadap diri saya bahwa nantinya saya akan membawa syariah agama dan tentu mewartakan tentang iman percaya yang kami anut kepada siapapun. Itu obsesinya. Itu juga menjadi harapan semua keluarga. Dan karena itu ayah saya mengambil alih langsung pendidikan agama itu terhadap diri saya. Dan ayah saya mendidik kami secara boleh dikatakan keras dalam pengertian tegas, karena memang beragama menurut kami tidak boleh main-main. Jadi harus sungguh-sungguh. Ya, yang umum orang katakan fanatik. Fanatik itu boleh.
yang tidak boleh fanatisme. Nah, jadi sejak kecil saya dipersiapkan oleh ayah saya, dan kemudian singkat cerita saya bertumbuh menjadi pribadi yang konsisten pada ajaran agama yang diajarkan oleh ayah saya, sekaligus juga menjadi harapan dari ayah saya. Jujur bahwa tidak pernah terpikirkan satu waktu saya akan menjadi seorang Kristen. Tidak pernah timbul di hati, tidak pernah terbersit di pikiran bahwa satu saat saya akan murtad. Saya pun seperti orang-orang Islam pada umumnya diajarkan prinsip yang dipegang seperti tertulis di dalam surat yang ketiga di dalam Quran, ayatnya yang ke-19, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, itu kami pegang, dan karena itu kami menganggap bahwa orang yang di luar Islam itu tidak diridhoi. Bahkan tidak pernah berpikir untuk mencari agama lain selain Islam. Karena kembali lagi di surah ketiga ayat 85, di sana dijelaskan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi prinsipnya rugi kalau mencari agama lain. Rugi kalau keluar dari Islam. Apalagi dalam konteks Indonesia. Jadi menjadi Kristen itu tidak populer. Yang populer itu kalau jadi mu'alaf. Bahkan di televisi ada acaranya. Dan kalau kita lihat para mu'alaf dengan bebas mereka bercerita, ya mereka suka-suka mereka menuduh Alkitab palsu lah, dan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita lihat. Kenapa? Karena orang Kristen tidak akan melaporkannya, ya. Dan orang Kristen hanya mendoakannya. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, semoga melalui kesaksian ini dapat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dan iman kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Dadah, salam.